Assalamualaikum, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada Anda yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk klik video ini, dan moga kalian semua yang sedang menonton berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, dijauhkan daripada wabak penyakit, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya BDT berasal daripada Ranau, Sabah, sebuah negeri kecil di dalam Malaysia, akan menemani Anda di dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini video yang akan saya buat reaction adalah berjudul "Kabar hari ini tak gentar dikecam Rusia demi pendamaian dunia. Langkah tegas Indonesia lakukan ini." Dan video ini adalah daripada channel Portal Dunia. Oke guys, tanpa membuang waktu, tanpa berbasa-basi, kita akan sama-sama menonton video ini. 1, 2. Oke guys, seperti biasa video asli akan saya letakkan di description box di bawah, dan kalian boleh semak selepas menonton video ini, dan pastikan kalian menonton agar tidak terjadi sebarang salah paham. Oke. Yang kami laksanakan, Batalan Gerak Cepat TNI telah memperoleh pengakuan dari masyarakat, pemerintah setempat, dan PBB. Ini TNI. Kami merasa bangga dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui tugas operasi pemeliharaan perdamaian. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Oh, Indonesia juga turut mengikuti pendamaian yang dilakukan oleh negara-negara lain, guys. Luar biasa guys. Kalau beret biru, kalau saya tidak salah Denjaka kan. Kalau saya salah, tolong betulkan. Indonesia kirim 4.000 pasukan perdamaian ke Rusia. Tonton video sampai selesai agar tidak gagal paham. Itu. Jadi kalian juga, cantik. Kepala Staf Umum Kasum TNI Legend TNI menargetkan pengiriman jumlah tentara pasukan perdamaian dunia menuju 8 negara konflik perang pada 2022 mencapai 4.000 personel. Saat ini kita sudah kirim 2.850 personel pasukan perdamaian. Kita akan menuju 4.000 personel dari Indonesia ke 8 negara pada tahun ini juga. Katanya dalam acara konferensi Komite Internasional Palang Merah ICRC di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang, di antaranya Belarus, Republik Afrika Tengah, 2 kawasan di Kongo, Uniswa Abyei, Sudan Selatan, dan Minurso, Sahara Barat. Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari Satuan 503 Kostrat Jawa Timur dan 121 Mainbo di Medan. Joni mengatakan bahwa pihaknya juga akan menambah komposisi personel perempuan pada pasukan perdamaian dari semula hanya 4% ditambah menjadi 7%. Personel perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah berinteraksi saat terjadi konflik, katanya. Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Joni mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita masih menunggu pendanaan dari PBB, pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB, katanya. Joni mengaku tidak khawatir dengan potensi tentang perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik di kawasan konflik. Perempuan bisa masuk tentara itu pasti hebat karena standarnya sama. Tentara perempuan jumlahnya 7%, 93% tentara laki-laki lindungi yang perempuan, ujarnya. Joni menambahkan bahwa persenjataan TNI saat ini sudah sangat modern dan canggih sehingga memenuhi kriteria untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Yang dibahas sekarang, persenjataan kita makin modern dan canggih. Tinggal bagaimana kita mengamankan sipil korban peperangan atau masyarakat yang terlibat di daerah konflik, katanya. Kepala Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timur Leste Komite Internasional Palang Merah, Alexandri Faiti, mengatakan bahwa pihaknya selalu berdampingan dengan pasukan perdamaian. Kegiatan konferensi kali ini adalah bentuk kerjasama pihaknya dengan Indonesia dan PBB dalam upaya penanganan perlindungan terhadap sipil korban perang.
Pasukan perdamaian selalu Presiden dibarengi ICRC, seperti di Afghanistan dan Kongo, kita bisa berhubungan di lapangan, katanya. Selain interaksi di kawasan konflik, ICRC juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam upaya kemanusiaan. Kita juga akan memasukkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam kurikulum pasukan penjaga perdamaian, katanya. Acara yang berlangsung di ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dihadiri Borobudur. sejumlah tamu undangan, diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lexoir, Direktur Regional ICRC untuk Timur dan Tengah Robert Marsini, serta perwakilan tentara dari 28 negara. Banyak negara yang menghantar. Masyarakat global tengah heboh dengan Militer. kabar Rusia yang telah melakukan operasi militer ke Ukraina. Menyikapi serangan Rusia terhadap Ukraina ini, Juga Indonesia turut angkat suara untuk Indonesia menyatakan juga sikapnya. menghantar tentaranya ke Juru bicara Indonesia. Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia Teuku Ukraina. Faiza Sia mengatakan, Rusia, jika Indonesia menyatakan sikap tegas terhadap serangan Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Februari. Faiza Sia menyampaikan bahwasanya Indonesia prihatin atas eskalasi politik bersenjata tanpa di takut wilayah dikecam, Ukraina. Indonesia hebat, Sebab luar biasa. hal itu sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan tersebut. Kemudian Faiza Sia menegaskan bahwa Indonesia mendesak agar Rusia dan negara-negara lain mentaati hukum PBB, ikhwal integritas dan teritorial wilayah suatu negara. Hebat Indonesianya. Dalam Berani kata lain, bersuara, Indonesia lantang sangat bersuara. mengecam serangan Rusia terhadap Ukraina. Indonesia juga mendesak agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan, diplomasi, dan perdamaian. Sementara itu, Jokowi angkat suara soal perang Rusia-Ukraina. Bapak Jokowi juga Presiden bersuara, Republik guys. Indonesia menyatakan itu menyengsarakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dengan tegas Jokowi menyatakan sikapnya ikhwal ketegangan dua negara yang menghebohkan masyarakat global tersebut. Jokowi meminta agar Rusia, Ukraina maupun negara lain menghentikan peperangan. Sebab, kata Presiden Republik Indonesia itu, perang dapat menyengsarakan umat manusia dan betul. membahayakan dunia. Perang Sebelumnya, ini Indonesia sudah menyatakan merugikan sikap banyak pihak. ikhwal Rusia yang melancarkan serangan ke Ukraina pada Kamis pagi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia Teuku Faiza Sia menyampaikan bahwa Indonesia mengecam keras segala tindakan invasi yang dilancarkan Rusia ke Ukraina. Indonesia juga menyarankan agar segala ketegangan antara negara diselesaikan dengan jalan perundingan serta diplomasi untuk menuju perdamaian. Presiden Joko Widodo angkat suara soal ketegangan Rusia-Ukraina. Perang tidak boleh terjadi. Rivalitas dan ketegangan harus dihentikan segera mungkin. Bapak Jokowi, Presiden Bapak Republik Presiden Indonesia Joko Jokowi Widodo ikut memberikan respon memberikan terkait ketegangan respon yang terjadi tentang antara Rusia dan Ukraina. Berani Menurutnya, menyuarakan perang tidak boleh ini terjadi memang dan seorang diharapkan presiden seluruh yang pihak luar biasa, menahan guys. diri. Hal Berani tersebut disampaikan Jokowi menyuarakan melalui pendapat. unggahan akun Twitternya @Jokowi. Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Demikian ucap Jokowi dalam cuitannya. Jokowi juga menegaskan sudah saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya ada hal yang lebih penting yang harus diperhatikan. Betul, itu betul. Sebagai informasi, ketegangan Rusia dan Ukraina yang terjadi turut melibatkan Amerika Serikat dan NATO. Kini, situasi semakin memanas setelah Rusia mengerahkan lebih dari 100.000 tentara sejak akhir tahun lalu. Sebelumnya Rusia sempat menekankan bahwa tidak memiliki rencana untuk menyerang Ukraina. Adapun pasukan Rusia di Belarus dalam rangka latihan militer yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Rusia juga menyatakan telah menarik kembali pasukannya. Namun para pemimpin barat mengingatkan tidak ada bukti pengurangan yang dilakukan Rusia di sekitar Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Jens Stoltenberg juga memberikan responnya terkait ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ia ikut memberikan peringatan adanya tanda-tanda Rusia yang menyiapkan serangan ke Ukraina. Stoltenberg mengingatkan tak lama lagi akan ada invasi besar-besaran yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina. Adapun salah satu Betul, indikasi Rusia sebuah menurut negara NATO yang kuat yakni ya, guys. uji Kalau coba rudal dari balistik segi militer hipersonik, dia jadi rudal jelajah, bila dia dan rudal mengincar berkemampuan nuklir Ukraina nih, Rusia.
memang Setiap tanda-tanda mengindikasikan bahwa susahlah untuk Rusia melawan melakukan Rusia. serangan penuh Tapi ke nasib baik Ukraina. ada Indonesia Ianya sepakat dan bahwa resiko negara-negara serangan lain yang berani itu menyuarakan sangat tinggi. pendapatlah. Dan inisiatif diambil lah. Ini memang luar biasa. Nah guys, begitulah video yang baru kita tonton tadi. Sebuah video penjelasan di mana Presiden Jokowi menyuarakan pendapat di mana peperangan tidak mendatangkan apa-apa hasil dan hanya akan memusnahkan umat manusia. Itu yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Apa pendapat kalian tentang video ini? Saya rasa pendapat saya pribadi, Presiden Jokowi merupakan seorang sosok yang mempunyai kaliber yang begitu luar biasa. Selain itu, mempunyai keyakinan yang sangat tinggi dan juga berani menyuarakan dan juga mengambil tindakan di mana Rusia menyerang Ukraina. Itu pendapat pribadi saya, dan moga-moga akan ada berita baik yang kita akan dengar di hadapan dia nanti. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang, dan kepada Anda yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah sudi untuk klik video ini, dan terima kasih juga kepada sokongan dan dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Kita akan berjumpa lagi di episode akan datang. Assalamualaikum.